Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara ayataini min ayatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini berkat kudrat dan iradatnya dan berkat izinnya, kita masih diberikan kesempatan hidup yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan berjamaah, dan juga telah kita laksanakan perintah sunnah untuk melaksanakan sholat khusuf, ya, sholat gerhana bulan yang baru saja kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segenap amal ibadah kita pada hari ini dan sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Selanjutnya sebagai khatib saya sampaikan wasiat baik untuk diri saya dan untuk kita semua. Marilah senantiasa tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan, mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah, serta kita kelak dikembalikan keharibaannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirat sekalian, gerhana bukanlah berhubungan dengan kematian dan kehidupan seorang. Karena di zaman Rasulullah terjadi gerhana bertepatan dengan meninggal dunianya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Sehingga orang-orang saat itu menghubung-hubungkan, terutama yang membenci Rasulullah, para musuh-musuh Rasulullah, menghubung-hubungkan bahwa Rasulullah sudah mendapatkan azab, ya, dengan meninggalnya dan diberikan tanda oleh Tuhan sebagai gerhana saat itu. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah dalam satu riwayat Imam Bukhari, an Abi Bakratan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innash syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinna Allah Ta'ala yuhawwifu biha ibadahu. Rawahu Bukhari, yang artinya matahari dan bulan adalah di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaran Allah. Gerhana itu muncul bukan sebab kematian seseorang atau karena kehidupannya, namun sesungguhnya Allah Ta'ala sedang menakut-nakuti hamba-hambanya dengan gerhana tadi. Rawahu Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Banyak sekali ayat-ayat di mana Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Jadi gerhana ini adalah sebuah pertunjukan dari sebuah eksistensi Allah, dan juga sebuah eksistensi kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka di dalam surat yang saya bacakan tadi dalam mukaddimah, dalam surat Ali Imran ayat 190 dengan 100 sampai dengan 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilabil laili wan nahari laayatil liulil albab, ila akhiril ayat. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terutama bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini adalah sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dalam riwayat Ibnu Hibban diriwayatkan Rasulullah bersabda, celakalah bagi orang-orang yang membaca ayat ini tanpa memikirkannya. Artinya ayat-ayat tentang eksistensi kekuasaan dan kedikdayaan Allah bukan hanya lip service saja, bukan hanya untuk dibaca-baca saja, tetapi hendaklah dipikirkan bagi orang-orang yang berakal, liulil albab. Jadi harus kita sikapi dengan benar, kita telaah, kita renungi apa maksud ayat yang tercantum dan kita baca tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Allah sesungguhnya sedang menunjukkan jati dirinya kepada kita, bahwa dialah yang maha berkuasa. Dialah yang dibolehkan untuk melakukan kesombongan, karena kesombongan itu adalah pakaian Allah. Kita manusia terutama sedang dipertunjukkan oleh Allah saat ini gerhana, yang dikatakan dalam satu riwayat, seandainya saat ini Allah menghendaki kiamat, maka akan terjadi kiamat saat ini. Karena pergerakan planet-planet ini luar biasa sekali, bergeser 1 senti saja akan terjadi kedahsyatan kehancuran alam ini. Maka kata Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, bukan hanya Tuhan. Rabb di situ tidak hanya dikatakan sebagai pencipta, tetapi juga sekaligus pembina, pembimbing, pengendali. Kalau hanya diciptakan tidak dikendalikan, maka akan jadi apa alam ini? Maka Allah menciptakan semua, sudah barang tentu dikendalikannya dengan seksama. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi kita adalah makhluk yang lemah, tidak boleh berlaku sombong, karena kita tidak diberikan keilmuan yang cukup untuk berlaku sombong. Sebagaimana Allah memfirmankan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah hanya memberikan pengetahuan kita hanya sedikit saja, hanya sedikit saja. Kita lihat bagaimana dalam satu riwayat kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Di dalam satu perahu besar, dia melihat seekor burung yang hinggap di ujung perahu, kemudian mengambil setetes air laut. Kemudian Nabi Khidir bertanya pada Nabi Musa, wahai Musa, tahukah engkau makna burung tadi mengambil air di paruhnya yang setetes itu? Apa maknanya? Nabi Musa mengatakan, aku tidak tahu. Wahai Musa, kata Khidir, itulah perumpamaan bahwa yang dapat diambil oleh makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini dari seluruh ilmu Allah hanya segitu saja, satu tetes air lautan yang bisa diambil oleh seekor burung tadi. Dan sesungguhnya ilmu Allah itulah lautan yang begitu luas. Maka sekali lagi kita tidak diperkenankan untuk sombong karena sedikitnya ilmu pengetahuan kita. Kemudian Allah juga melarang kita untuk sombong.
Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung. Gak bisa kita sombong, gak bisa. Maka seandainya saat ini Allah jadikan kiamat, siapa yang bisa berkuasa untuk menghalanginya? Maka wajar kalau Rasulullah memerintahkan kita untuk berdiam berjamaah di masjid-masjid, untuk melakukan sholat, untuk mohon ampun kepada Allah, untuk berzikir, membesarkan, mengagungkan Allah. Sambil kita mengingat berapa banyak dosa-dosa, kemunkaran, kemaksiatan, kedurjanaan, kebohongan, kenistaan yang pernah kita lakukan. Saat ini kita diperintahkan untuk berzikir, beristighfar, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Kemudian selepas ini kata Nabi, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Itu bahkan di kalangan Rasulullah saat itu, selesai sholat gerhana, selesai khutbah sholat gerhana, Rasulullah memerintahkan para sahabat, cari para budak, bebaskan mereka. Sebesar apapun, cari dana untuk membebaskan budak-budak saat itu. Karena itulah seutama-utama ibadah yang dilakukan selesai salat gerhana. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin." Rawahu Muslim. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau seberat atom saja. Maka pantas kalau dalam riwayat yang lain Allah katakan, "Al-izzu izari wal kibri ya uridai faman yunaziuni azabtuhu." Keangkuhan adalah pakaianku, di dalam satu hadis qudsi, ya. Keangkuhan adalah pakaianku dan kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang mengenakan salah satu di antara dua itu, ya, maka akan aku azab dengan azab yang pedih. Jadi sama sekali kita tidak boleh berlaku sombong. Sekarang kita sedang diberikan peringatan oleh Allah, ya, bahwa kita tidak bisa berlaku apa-apa. Sehebat apapun teknologi manusia saat ini, ya, ketika terjadi gerhana, belum ada teknologi yang mampu untuk membatalkan gerhana saat ini. Tidak ada yang mampu memajukan gerhana, tidak ada yang mampu memundurkan gerhana, kecuali semua atas takdir Allah, atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita diperintahkan untuk senantiasa bersujud kepada Allah, ya. Kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada Allah. Maka saya di akhir khutbah ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang masih sering meninggalkan sholat, yang suka tidak berpuasa ketika diwajibkan puasa, yang enggan menuntut ilmu, juga para istri yang kurang bersyukur kepada Allah atas pemberian rizki yang Allah titipkan kepada setiap suaminya, dan juga para suami yang suka berlaku zalim kepada istri maupun keluarganya, dan juga anak-anak yang hadir di sini atau siapapun yang mendengar ini, yang suka membantah melawan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kalian. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kemudian kepada yang suka berbohong dan berdusta, yang berbohong menjadi lagu sehari-hari dirinya, dengan mudah melakukan kedustaan, kebohongan tanpa takut mendapat dosa di akhirat, dan yang suka berbohong di dalam berdagang, maka mohon ampunlah saat ini kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Dan juga kepada para tokoh-tokoh yang sering membuat bingung rakyat kecil, pemimpin-pemimpin yang suka membuat kebijakan-kebijakan yang tidak adil, yang menyengsarakan rakyat banyak, berlakulah adil, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada para dai, para mubalik, para ustadz yang pandai berbicara tetapi lain yang dikata, lain yang dilakukan. Dalam Al-Quran dikatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah
kepada siapa saja yang senantiasa dapat menyampaikan, bernyeru kepada orang banyak, tetapi dia tidak melakukan apa yang diserunya, maka kemurkaan Allah sangat besar kepada para dai, para mubalik, pada para ustadz. Maka saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari perbaiki pemahaman kita terhadap agama yang kita peluk ini. Kesempatan ini belum tentu bisa mendapat kesempatan yang lain. Saat inilah doa-doa kita dikabulkan Allah. Saat inilah seluruh amal-amal kita akan kita pertaruhkan, karena Allah sudah memberikan peringatan yang begitu dahsyat kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan kepada siapa saja yang berorientasi di dalam kehidupannya hanya untuk mencari kesenangan duniawi saja, maka saat ini perbaikilah orientasi kehidupan kita. Perbaiki dengan sebaik-baiknya, karena apa? Dunia ini hanya tipuan belaka. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah mengingatkan kita semua agar kita ingat semua tentang orientasi kehidupan kita ke depan. Rasulullah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji." Rawahu Muslim. Perumpamaan dunia dengan akhirat, kata Nabi, bagaikan seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian dia angkat jari-jarinya itu, maka lihatlah apa yang tersisa di jari telunjuknya yang sudah dicelupkan ke laut tadi. Itulah hakikatnya kesenangan, kemewahan dunia yang kita cari, yang kita saling sikut menyikut, saling fitnah, saling berperang, saling membunuh demi untuk mencari kebahagiaan dunia yang dikatakan hanya sebatas air yang menempel di jari kita tadi. Sedangkan lautan itulah hakikat kemewahan dan keindahan pahala Allah yang akan dijanjikan di surga Allah nanti. Nauzubillah. Sesungguhnya kita semua tertipu. Kita semua tertipu. Kita enggan ke masjid karena kita mengikuti hawa nafsu kita untuk tidur yang nyenyak di waktu subuh. Kita enggan berjamaah, kita asik saja melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kita malas bersedekah karena kita sayang harta kita cari dengan susah payah. Buat apa kita sedekahkan kepada orang lain? Kita tertipu, sekali lagi tertipu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang sedang mengejar dunia maka akan datang kepadanya. Seberapa dia dapat, maka akan datang tagihan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah didapat. Orang-orang yang saat ini, sebagai contoh, yang tidak memiliki sepeda motor, ketika bekerja dengan berjalan kaki, ada orang yang naik sepeda. Oh, indahnya naik sepeda. Dia bermohon kepada Allah, Allah Maha Pemurah, diberikan rizki untuk membeli sepeda. Ketika dia naik sepeda, ada kawan yang lewat naik motor. Betapa indah naik motor, nggak usah ngegoes, tinggal gas sampai. Datang lagi tagihan yang lebih besar ketimbang sepeda. Kemudian Allah beri rezeki dengan membeli sebuah sepeda motor. Namun ketika dia bawa barang di tengah jalan, di lampu merah sedang macet, hujan besar, basah semua barang-barang yang dibawa, dia lihat di sebelahnya ada sebuah mobil membawa barang, sopirnya sambil bernyanyi-nyanyi. Betapa indah kalau punya mobil, jauh lebih besar lagi tagihan ketimbang sepeda motor, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh ulama kita, bahwa mengejar dunia laksana seseorang yang kehausan hanya mendapati air laut saja, kemudian mau tidak mau dia minum air laut tadi. Maka ketika diminum air segelas demi segelas, bukan hilang dahagannya, namun semakin panas, semakin kering, semakin terbakar tenggorokannya, perutnya semakin membuncit, tetapi rasa haus tidak hilang, justru semakin haus, semakin haus. Itulah perumpamaan dunia yang kita kejar. Maka mari, Allah sedang memperingatkan kita. Allah sedang memperingatkan kita. Jangan pelit, jangan takut bersedekah, jangan takut mencari ilmu, jangan takut untuk melaksanakan ibadah. Mari kita bela agama Allah, mari kita tegakkan dinullah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa saja yang membela agama Allah, maka Allah akan bela dirinya dan Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya. Mudah-mudahan
khutbah yang singkat ini bisa menjadi perenungan buat kita, betapa kita sedang ditegur oleh Allah, kita sedang diberikan peringatan agar kita ingat. Kalau saat ini kita sudah tidak ingat lagi apa yang harus kita lakukan dalam agama Allah, maka kita belum tentu bisa bertobat ke hadapan Allah. Kita tidak tahu siapa yang bisa menjamin kita pulang dari sini besok pagi kita masih hidup. Siapa yang bisa menjamin kita esok hari masih hidup? Bisa jadi saat ini kita duduk di majlis ini, besok sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Hadirin, marilah akhir khutbah kita bermunajat kepada Zat yang Maha Berkuasa, yang Maha Gagah dan Perkasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami sadar bahwa kami yang hadir di tempat ini ya Allah adalah hamba-hambamu yang daif, hamba-hambamu yang lemah, hamba-hambamu yang banyak melakukan kemunkaran, kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan sejak kecil hingga hari ini ya Allah. Baik melalui lisan kami, penciuman kami, penglihatan kami, dengan telinga kami, pikiran dan perasaan kami, farji kami, kedua tangan dan kedua kaki kami, dan seluruh indera dan jiwa raga kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Ghaffar. Ya Allah, jangan kau jauhi kami, jangan kau tolak doa-doa kami ya Allah, jangan kau murkai kami karena dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafkan ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu dosa kami begitu banyak ya Allah, namun kami juga tahu bahwa Engkau berfirman bahwa Engkau akan mengampuni dosa-dosa hamba-Mu yang memohon ampun kepadamu. Sebesar apapun dosa hamba-Mu yang memohon ampun kepadamu, Engkau berjanji akan mengampuninya ya Allah. Kami datang menagih janji-Mu ya Allah. Kami angkat kedua tangan kami hadapkan wajah kami ya Allah untuk bertaubat kepadamu ya Allah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula dosa kedua ibu bapak kami ya Allah, yang telah melahirkan kami, membimbing kami ya Allah, mendidik kami ya Allah, memperhatikan kami ya Allah. Kami belum mampu berbalas jasa-jasa mereka ya Allah. Kami senantiasa menyusahkan mereka ya Allah, tanpa bisa membalas budi baik mereka ya Allah. Sekarang mereka sudah Kau panggil ke hadirat-Mu ya Allah, atau mereka masih berada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah kebaikan-kebaikan kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka dan kasihani keduanya sebagaimana mereka telah mengasihani kami sejak kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunkan dosa para guru-guru kami ya Allah, yang telah memberikan ilmu yang baik kepada kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa mereka-mereka yang telah berbuat baik kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Siapapun mereka yang telah mendoakan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunkan pula dosa orang-orang yang telah mewakafkan sebagian hartanya untuk Masjid Al-Manar ini ya Allah. Orang-orang yang telah mengurusi ya Allah, yang telah memakmurkan masjid-Mu ini ya Allah. Berilah ampunan-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami generasi muda ke depan untuk dapat mengurus amanah ini ya Allah, agar Masjid Al-Manar ini tetap kokoh, tetap kuat akidah dan Islamiyah, ukhuwah Islamiyahnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dari kaum muslimin, kaum muslimat. Berilah petunjuk-Mu, taufik dan hidayah-Mu kepada mereka ya Allah, agar dapat menjadikan negeri ini, negeri yang kami cintai ini, menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah,
Bersihkan negeri ini ya Allah dari para pengkhianat bangsa dan agama ya Allah. Bersihkan negeri ini dari para kaum munafikun ya Allah. Bersihkan negeri ini dari para kaum yang zalim ya Allah. Bersihkan negeri ini dari para pemimpin-pemimpin yang senantiasa berdusta kepada rakyat yang dipimpinnya ya Allah. Berikan negeri ini ya Allah, negeri yang kami cintai, pemimpin-pemimpin yang beriman dan sebenar-benar takwa kepadamu ya Allah. Berikan negeri ini pemimpin yang mencintai syariatmu ya Allah, yang mencintai hamba-hambamu yang beriman ya Allah, yang mencintai ulama-ulamamu yang warasatul anbiya ya Allah, bukan malah yang mengkriminalisasi ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, tunjukilah jalanmu yang lurus, jalan yang kau ridhoi kepada bangsa ini ya Allah, wabil khusus kepada umat Islam ya Allah, agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar kau kehendaki ya Allah, yang dapat membawa negeri ini kepada negeri yang jauh mendapat rahmat dan barakah darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb Tuhan kami, kuatkan negeri ini dengan keberadaan kami kaum muslimin ya Allah. Kuatkan persatuan dan kesatuan umat Islam di negeri ini ya Allah, agar dapat memimpin bangsa ini dengan benar ya Allah. Tunjukilah sekali lagi jalan yang benar, jalan yang lurus ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wazkuru 'ala ni'mati yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.